pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa percobaan yang dilaksanakan di lapangan. Dalam melakukan percobaan ada 3 prinsip pelajaran percobaan yang harus diperhatikan. Pertama tentang adanya ulangan, kemudian yang kedua pengajakan, kemudian yang ketiga adalah adanya local control atau penilaian setempat. Masing-masing mempunyai tujuan, misalnya ulangan untuk membuka nilai ragam karena dari percobaan, pengajakan untuk menghilangkan pengaruh adanya sistematis. Penilaian setempat, ya local control itu semua faktor di luar dari faktor yang diujikan harus dalam kondisi yang sama. Misalnya menguji perbedaan kualitas, maka jumlah pupuk, pengalian, penyiaran dan lainnya harus dalam kondisi yang sama. Pada percobaan yang di rumah kaca, ini adalah percobaan mengenai efisiensi dari beberapa kualitas terhadap pembentukan. Jadi merupakan suatu percobaan berfaktor. Faktor pertama pupuk ada 4 taraf, faktor kedua kualitas ada 15 taraf, sehingga perlakuannya ada 4 kali 15 ada 60. Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga jumlah keseluruhan dari satuan percobaan 4 kali 15 kali 3 ada 180 satuan percobaan. Satuan percobaan dari percobaan ini ya 1 pot untuk 1 perlakuan. Misalnya percobaan dilaksanakan dalam rancangan acak lengkap. Kita anggap semua faktor itu bisa kita kendalikan sehingga bisa dikatakan unit-unit percobaannya adalah bersifat mungkin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi penggunaan pupuk dari beberapa kualitas. Jadi di sini ada sangat rendah, sedang, dan optimal. Ya, ada 4 macam. Yang sangat rendah ya tanpa pupuk urea, pupuk SP6. Yang posisi pupuk rendah yaitu tanpa urea lalu ditambah lagi dengan P. Yang C itu urea dengan P tapi dosisnya tinggi. Kemudian yang keempat dosis optimal urea dan SP. Sebelum tanam ya, benih harus diuji daya tumbuhnya dulu. Diharapkan uji daya tumbuhnya mencapai 100% sehingga biji yang ditanam jadi bisa langsung tumbuh. Kalau misalnya biji tidak 100% maka 1 pot itu ditanam bisa lebih dari 1 biji. Misalnya 3 biji, kemudian 1 potnya dipertahankan untuk 1 biji yang tumbuh supaya sama putih. Itu kira-kira berumur antara 10 hari. Jadi setiap pot nanti tinggal 1 tanaman. Mengacaknya ya seperti lotre saja. Tapi dalam praktek awalnya gitu. Misalnya ini sebenarnya tanpa pupuk dikelompokkan sendiri gitu. Ini pupuk rendah, pupuk sedang. Ya. Supaya nggak keliru saja gitu. Setelah itu baru digeser-geser ya, diacak penempatannya. Sebelum percobaan, tanah harus dalam kondisi kapasitas lapang. Semua pot diberi jumlah air yang sama. Jadi di sini yang berbeda antara pot satu dan lainnya itu hanya perlakuan itu sendiri. Jadi tadi ya pemupukan dan kualitasnya. Penyiangan dimana diperlukan saja. Ya, bisa saja seminggu sekali. Ditumbuh atau dibuang gulmanya sehingga hara atau pupuk yang diberikan itu benar-benar dimanfaatkan oleh tanaman padi yang digunakan untuk percobaan itu sendiri. Untuk menghindari serangan hama penyakit ya disemprot dengan pestisida diharapkan tidak ada serangan hama dan penyakit yang ada di rumah kaca itu sendiri. Dalam percobaan rancangan dalam waktu padi ini, buah-buah yang diamati meliputi biji tanaman, jumlah anakan. Jumlah anakan itu bisa digolongkan dari jumlah anakan produktif dan jumlah anakan yang tidak produktif. Jumlah anakan produktif itu yang anakan menghasilkan malai, luas daun, diukur dengan leaf area meter. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka bisa juga dengan jenis tertentu yang mengukur panjang lebar tiap helai itu. Kemudian dikalikan lagi dengan luas tantannya. Berat biji itu pasti, panjang malai, jumlah biji per malai, ukuran butir itu ditentukan oleh bobot
1000 butirnya. Pada saat panen bisa saja kadar air dari pot satu dan lainnya berbeda juga. Itu kan sumber keragaman baru. Maka untuk menyamakan maka harus diukur kadar airnya. Ada moisture tester, mengukur kadar air biji. Semuanya dikonversi ke dalam kadar biji yang sama, yaitu 15%. Jadi nanti kalau ada perbedaan bobot biji, ya memang karena perbedaan berat, bukan karena perbedaan kandungan air. Di sini juga diukur kehijauan daun, jadi daunnya itu diukur berapa kehijauan. Ada alatnya, 10 km apa. Kering tanaman juga ditimbang untuk mengetahui besarnya akumulasi baterai. Tanaman dicabut, dipisahkan antara batang, daun, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Idealnya itu makan oven ditimbang sampai beratnya konstan ya. Tapi pengalaman berlalu 3 hari dan suhu 70 derajat Celcius itu akan konstan beratnya.